45 santri terluka setelah terjatuh dari jembatan gantung di Ciamis, Jawa Barat. Jembatan gantung di Barebek, Ciamis terputus setelah puluhan santri berdiri di tengah jembatan untuk swafoto. Diduga lantaran tidak kuat menahan beban. Jembatan gantung yang beberapa hari lalu selesai dibuat, tali bajanya putus hingga akhirnya puluhan santri terjatuh ke dasar sungai. 4 orang santri dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis karena mengalami luka, sementara lainnya dirawat di pondok pesantren. Pihak pesantren langsung mengevakuasi seluruh korban untuk diberi pengobatan. Korban yang luka ringan kini sudah kembali beraktivitas di pesantren. Kondisi seperti ini nih ya. Jadi Kondisi baru katanya ya? Baru kemudian, tapi kalau kita lihat memang dari segi konstruksinya tidak begitu kuat ya. Terlebih ini kemudian informasinya juga kan tadi yang Arif Fadil bacakan, ada 45 santri yang berada di atas jembatan ini. Saya sih bukannya mau berspekulasi sih, cuman kita belum bisa menentukan nggak kuat gitu juga sih ya. Soalnya kalau 45 orang nah ya itu, karena ditumpang oleh 45 orang ya kan? santri yang berada di atas sana. Tapi kita update dulu lah ya bagaimana informasi pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami pemirsa, ada Pak Mamat Ahmad Solihin, ini selaku pengelola dari Ponpes Al-Huda Tulalak Ciamis. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mamat. Pak Mamat. Pak Mamat. Halo Pak. Selamat pagi Pak Mamat. Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Pak Mamat. Oh, sudah terdengar ya Pak ya? Ya, dengar. Ya. Assalamualaikum Pak. Sebelum kita membahas kronologinya, paling tidak saya ingin mengupdate terlebih dahulu Pak, kondisi ke-45 santri saat ini seperti apa ya Pak? Anak-anak santri kami sekarang alhamdulillah sudah pada membaik dan sudah ada yang mengikuti aktivitas pengajian, dan kemarin pun ada yang setelah tapi kami disarankan jangan istirahat dulu semua biar semua kondisinya fit. Oke. Pak Mamat, jembatan ini sebenarnya memang jembatan yang menghubungkan dari tempat kediaman mereka menuju ke Ponpes, atau sebenarnya seperti apa sih Pak ini? Begini, ini jembatan itu berada di posisi kurang lebih sekitar 500-400 meter dari kompleks pesantren yang berada. Pak Mamat. Ya, kita sambil menunggu sambungan kembali dengan Pak Mamat, pengelola pesantren. Alhamdulillah pemirsa, ini kondisi anak-anak juga sudah dalam kondisi membaik ya. Dan saat ini sedang beristirahat informasinya. Pak Mamat, jadi bisa dijelaskan Pak terkait fungsi dari jembatan ini Pak? Sementara ini saya karena memang saya pun baru kali itu melihat jembatan, karena di sana belum ada jembatan tadinya. Jadi jembatan baru dibikin oleh pemerintah untuk menyambungkan dari blok Tulalak Kampung Desa Sukamaju dengan Kampung Bangun Sirna. Nah, itu biasanya tempat lalu lalang para petani untuk melaksanakan petani ladang, menggarap ladang sawah atau apa di sebelah, karena di sana itu menyambungkan antara lahan pertanian. Kalau dikira-kira begitu, tanpa adanya jembatan ini ya, biasanya kita harus berputar sejauh berapa meter itu, Pak Mamat? Seberapa jauh sih Pak harusnya kalau memang tidak ada jembatan ini Pak? Jadi kondisi jembatan usai putus ya, karena kalau kita lihat ini jembatan yang baru cukup kuat seharusnya karena ini baru dibuat, tapi bagaimana kondisinya jika mengangkut beban ada 45 santri yang berada di atasnya dengan waktu cukup lama, karena informasinya kan sedang bersuafoto. Nah, swafoto itu dilakukan oleh para santri karena para santri itu sedang bersyukur karena ada jembatan yang bisa memfasilitasi dan bisa memotong jarak tempuh.
dan juga jarak meternya juga. Kalau nggak ada jembatan ini mungkin kan capek juga kali ya. Betul, karena ini menghubungkan antara dua desa, dilihat arus sungainya juga cukup kencang ya. Selama Betul. ini warga antar dua desa ini kan harus muter cukup jauh sih informasinya. Makanya kita terima kasih juga sih sama pemerintah yang sudah membuat sarana infrastruktur bagi masyarakat. Tapi mungkin membuatnya perlu ada Informasi beban pengawasan juga kali ya. dan juga kekuatannya juga perlu diperhitungkan. Nah, coba kita sapa lagi Pak Mamat. Pak Mamat, sudah bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, mendengar ya. Ya. Oke, mohon maaf ya Pak ya, ini tadi kita terputus-putus terus nih Pak. Jadi Pak Ya, Mamat, ya, ya. kalau misalnya nggak ada jembatan ini, sebelum ada jembatan ini, itu berapa jarak tempuh untuk mencapai dua desa tersebut? Ya, mungkin sebetulnya tidak terlalu jauh sih, tapi kalau biasanya kalau orang yang mau ladang, bertani atau menempuh itu turun ke Ciler itu, akhirnya berbasah-basahan dan berjalan melewati bebatuan. Jadi ya yang Bisa membahayakan itu, faktor keselamatan juga ya Pak Mamat ya jadinya. Iya itu. Dan ketika waktu panen atau itu kan orang-orang petani itu dipanggul, dibawanya. Iya, iya. Sementara yang dikhawatirkan lagi kalau musim hujan dengan banjirnya itu. Betul, arusnya deras Ketika Pak. air itu naik. Iya. Ya. Pak Mamat, Airnya deras. itu swafoto yang dilakukan oleh para santri, adik-adik santri kita ini apa sebagai Tujuannya apa, Pak? mengungkap rasa syukur kah atau apa itu Pak? Bangga gitu maksudnya? Akhirnya Ya, sudah ada begini. jembatan. Ya, jadi anak-anak itu biasa kalau anak-anak di pesantren kami hari Jumat itu libur. Libur belajar maksudnya istirahat. Jadi mereka ada yang main bola di sekolah, ada yang memang ke Cileer sambil hiburan berenang itu. Kalau berenang di sana walaupun ya namanya juga anak-anak susah gitu. Kebetulan pada saat itu mereka sekalian ngaliwet bersama di sana. Nah, kebetulan pas jembatan ada jembatan baru. Akhirnya momen-momen mereka untuk di akhir kelas untuk menaikkan untuk mengabadikan bahwa ini nih loh teman-teman kita waktu kelas 1. Mungkin untuk itu akhirnya mereka ingin difoto bersama. Oke. Pak Mamat, Jajaran di pinggir menghadap timur agar supaya mungkin terfoto semua. Dan akhirnya setelah berjajar itu jembatan tidak kuat menahan beban anak-anak. Akhirnya ya jembatan tiga bluk untuk orang Sunda gitu. Tapi ada yang luka-luka parah atau luka ringan begitu Pak Mamat? kan sempat dilarikan ke rumah sakit ya Pak ya? Lukanya luka-luka ringan, hanya di kepala agak sedikit dan junur gitu. Kami semua ditangani langsung direspon, dievakuasi sama yang pengurus semua sudah ke sana langsung kurang lebih mengevakuasikan. Jarak itu tidak bisa pakai kendaraan motor pun susah karena itu jalannya terjal naik curam, mudun gitu, dan dievakuasi kurang lebih hampir 30 menit. Anak sebanyak 36 yang kena musibah itu. Ya. Jadi walaupun dengan cara jalan kaki pun ke sana, kami dengan sigap cepatnya menangani mereka. Oke. Tapi untuk saat tadi informasinya jembatan sudah akan diperbaiki atau bagaimana Pak? Ya, sementara karena kami, kalau untuk saya belum dapatkan informasi itu, namun kemarin kata Pak Kuwuk istilahnya kalau di sini, insya Allah akan dibangun kembali. Tapi untuk secara detail tentang jembatan saya kurang tahu karena sampai tadi malam pun saya masih mengurus urusan anak-anak di sini karena orang terus melayani orang tua yang ingin informasinya. Dan alhamdulillah walaupun lukanya agak ringan gitu, kalau orang tuanya meminta saya kasih dulu biar anak-anak dengan mentalnya full semua. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Mamat Ahmad Solihin atas informasinya. Sama-sama. Salam juga untuk santri-santri di sana ya Pak ya. Sehat selalu. Ya, insya Allah saya sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.